Kemarin beli bunga ya. Nah, ini kita tanam. Nanti mau dipindahkan ke pot yang lebih besar. Ini. Nah, kalau di sini kita tinggal pakai ini ya, tanah yang dicampur dengan pupuk. Jadi nggak repot lagi ngorek-ngorek tanah. Kemarin sebagian udah ada saya tanam ya, yang ini cantik kan. Setiap musim panas saya pasti nanam bunga yang model trompet karena dia lebih tahan lama. Ini saya pakai wadah yang kayak gini, jadi lebih rustic ya. Ini salah satu bunga kesukaan saya juga, bunganya imut-imut ya. Ini kita pecahkan dulu supaya akarnya itu bisa nanti cepet rata di pas di dalam pot yang gede ini. Jadi ini bunganya cuman 1 tahun ya, maksudnya 1 musim ya. Tahun depan udah nggak bisa dipakai lagi nih bunganya. Jadi sistem tanam. Ada bunga yang permanen, setiap tahun sepanjang masa dia tumbuh terus. Tapi kalau jenis bunga begini enggak. Habis musim panas ini mati semua nanti. Jadi kekuatannya hanya sebatas itu. Nah, memang nanam-nanam bunga begini semacam kegiatan ya, supaya ada kegiatan gitu nyambut musim panasnya. Ini nanti kalau mengembang bagus banget bunga ini, karena tahun lalu saya udah tanam juga ini. Cocok di potnya ini. Nah, setelah itu kita kasih air, dan wadah tempat kita atau potnya ini harus ada bolongannya ya di bawah. Ini juga bunga yang lumayan sering saya beli. Nah, ini biasanya saya pecahkan dulu ya akar-akarnya agak ke dalam. Nah. Kasih 2, jadi dia nanti hasilnya rimbun ya. Saya pecahkan dulu. Ini saya tarik. Jadi nanam bunga begini nggak susah kok, karena memang bisa dibilang budidayanya bagus ya. Suhunya pas, terus tanah sama pupuknya itu bagus gitu, subur. Langsung kita kasih air. Nah, bolongan potnya itu harus ada di bawah ya, jadi udara airnya bisa mengalir dengan baik. Ini saya mau ke rumah kaca.
Di sini kita sedang menanam tomat ya. Jadi kalau tomat itu kalau pas dipindahin ya ke pot itu nggak boleh terlalu besar banget ya. Kalau besar banget nanti dia mati gitu. Nah kalau udah agak tinggi biasanya nanti dikasih kayu kayak gini supaya bisa menahan. Tuh. Jenis tomatnya juga beda ya. Kalau yang ini nanti buahnya kecil-kecil kayak tomat cherry gitu. Nah, sama ini. Tapi kalau yang ini tomatnya yang kayak tomat biasa. Yang lumayan besar. Ini nanti berbuah biasanya di benar-benar matang ya, gede di akhir musim panas. Yang ini paprika dan beberapa tanaman yang lain. Nanti kita tanam di sini. Kita tanam di sini ya. Nah, ini. Nanti di sini kita mau nanam apa itu kacang polong. Itu kacang polongnya kalau dimakan itu buahnya manis banget, dimakan mentah enak banget. Rumputnya tadi baru dipotong pakai mesin. Jadi udah cantik. Hari ini cuaca bagus banget. Tuh. Ini adalah gudang bawah tanah ya. Jadi nanti sebenarnya di belakang gedung ini ada gudang bawah tanah. Itu kalau zaman dulu sebelum ada kulkas, orang-orang biasanya nyimpan makanan seperti daging yang difermentasi, kentang disimpan di situ semua. Jadi mau musim dingin, musim panas suhunya tetap sama kayak suhu kulkas, sekitar 3 hingga 5 derajat Celcius. Kayak gitu. Ya, dukan. Kalau mau kalian lihat, saya buka ya. Kita buka. Jadi dalamnya tuh agak seram sih, agak creepy gitu. Tapi kayak apa gitu loh, zaman-zaman dulu. Tuh. Nih. Nah, begitu masuk saya sejuk banget kayak masuk kulkas gitu. Jadi kalau musim dingin sekalipun nanti di luar itu minus 30, di sini tetap suhunya 3 sampai 5 derajat Celcius. Kayak ini nih misalnya kentang. Jadi setahun bisa disimpan di sini. Kayak selai, kalian lihat ini selai ya. Ini bertahun tahan di sini. Jadi ini kayak kulkas gitu. Kayak minuman, kayak bir ya, disimpan di sini bagus. Wine. Ini kalau kalian lihat itu ada wine, udah tua banget itu di bawah. Nggak tahu berapa umurnya, disimpan di sini.
Ini adalah gudang, dulunya gudang tempat kuda sapi. Jadi ini tempatnya dulu, gede banget kayak Harry Potter gitu gedungnya. Luas banget itu di dalam gudangnya. Masih bagus sampai sekarang. Jadi zaman silsilah keluarga suami saya ya, mereka itu dulu kan dari nenek-nenek leluhurnya lah, mereka itu udah memang petani ya dulunya ya. Jadi mereka ternak sapi dan kuda dulu, semua di dalam gudang yang besar ini. Jadi rata-rata di desa saya ini punya rumahnya tuh pasti ada gudang-gudang gede seperti ini, karena dulunya memang rata-rata bertani ya semua. Ini ada teko antik ya. Ini saya, kalau ada bunga liar biasanya saya petik ya, saya masukin sini. Udah gitu aja udah cantik kan. Ini kita mau nanam kacang polong. Kata suami saya, nanam kacang polong itu dibentuk lingkaran gini. Katanya lebih mudah dia numbuhnya. Jadi ini semua udah kita beli ya bibitnya ya. Ini salad ya. Ini ready salad ya. Tuh, saya suka banget makan ini. Terus ada wortel. Tuh. Ini juga salad. Banyak. Ini bayam. Dan ini dill. Ini kita mau tanam seledri ya. Tuh. Nah ini bijinya ya. Ini bijinya aja saya cium udah bau seledri loh. Oke. Ini hanya ditabur aja begini. Tuh. Tuh. Nanti dia tumbuh. Nah ini semua udah ditanam ya, biji-bijian sayuran tadi. Nah sekarang kita tutup pakai kasa, kain kasa begini. Baru nanti kalau sudah muncul ke permukaan ya, udah tumbuh, biasanya kasanya ini nanti dibuka. Nah ini kita mau nanam kentang juga ya. Nah ini bibit kentangnya ini ya. Nah kentang yang kita tanam itu ada beberapa jenis ya. Itu tadi yang ditanam kentang mandel. Ini bibit kentang juga. Kebayang nggak, cuman setengah ember gini nanti kentangnya jadi
berkardus-kardus banyaknya. Ini juga jenis biji kentang yang mau ditanam. Tuh. Nah, ini lahan kentang yang mau kita tanam ya, nggak begitu luas. Jadi nanamnya manual aja. Tuh. Caranya cuma kentangnya ditaruh di tanah yang udah dikeruk ya. Nih ya, ini kayaknya selada deh. Ya, saya nggak tahu pasti ini bagian yang mana, suami saya yang tahu. Seneng banget ya ngeliatnya kayak gini. Dari cuma biji-biji doang kemarin ditabur, udah numbuh kayak gini.